Salam diplomat, saya Nancy, saya siap bikin gebrakan. Pada tahun 2020, begitu banyaknya terjadi masalah. Salah satunya saya melihat yaitu penjual kuliner legendaris di beberapa kota tampak sepi. Tidak ada pengunjung yang biasanya menikmati kulinernya mereka. Di sisi lain juga ada masalah. Penikmat dari kuliner-kuliner itu tidak bisa mengunjungi. Akhirnya ada kerinduan. Bisa nggak ya saya menikmati, terus gimana ya dia bisa mengirimkan atau enggak ya. Yang dipenjualnya mempunyai keterbatasan, dia juga nggak bisa mengirimkan ke penggemarnya di jauh di sana, katakan di luar kota. Nah, ini tidak ketemu nih, yang satu sepi, yang satu ada kerinduan. Dari masalah tersebut saya ingin menyediakan solusi. Jadi menyediakan suatu tempat yang mengumpulkan penjual-penjual kuliner legendaris di beberapa kota yang ada, kita support atas keterbatasannya, yaitu freezer, vakum, kemasan, yang memberikan garansi bahwa makanannya itu terkirimkan keluar kota kepada penikmatnya akan diterima dengan aman. Menurut saya, itu akan memberikan solusi mempertemukan keduanya. Dari masalah dan solusi tersebut, akhirnya saya menyediakan suatu produk. Produk ini berupa jasa. Jasa yang saya beri nama jasa titip. Dengan saya beri nama Makan Jauh. Jadi, Makan Jauh ini adalah jasa titip yang menyediakan, jadi fitur yang ada di dalamnya, menyediakan pembelanjaan secara multiple. Di beberapa warung, dikemas, dan di-packing, di freezer kalau dibutuhkan, di-packing, dikemas, dikirimkan ke satu alamat tujuan dari pemesan penikmat kuliner legendaris tersebut. Ini ada jadah Mbah Care khas Kaliurang Yogyakarta, terus yang kedua ada gudeg Sagan, terus yang ketiga ada Brongkos Handayani Alun-Alun Kidul. Ini beli di 3 tempat berbeda, di tempat yang jauh-jauh, cuman 1 kali ongkir aja tuh, gimana nggak enak, oh my god. Biasanya kalau kita beli produk 1 itu 1 kali ongkir, dimakan jauh 3 produk, 4 produk, 5 produk, 1 kali ongkir aja. Pembelanjaan multiple ini juga bisa dilakukan beda kota. Dia mau belanja di Surabaya, dia juga bisa belanja dari Yogyakarta di dalam satu tempat, yaitu Makan Jauh. Bisnis model dari Makan Jauh ini bisa ke B2C dan B2B. Sedangkan untuk mendapatkan revenue, Makan Jauh dapat dari jasa titipnya, yang kita sebut dari just tip-nya. Jasa titip ini kita tentukan minimal 20.000. Tergantung dari jarak dan dekatnya pengambilan dari tempat kulinernya. Jadi, kalau memang jauh banget, maksimal 50.000. Itulah revenue yang bisa kita dapatkan. Itu ditentukan untuk pembelanjaan per item menunya. Target market dari Makan Jauh itu sendiri itu cukup luas. Semua orang bisa berbelanja kuliner-kuliner yang tersedia di Makan Jauh. Berbicara tentang segmentasi pasar, ditujukan kepada orang-orang yang pernah tinggal di kota tersebut dari kecil. Dia pernah studi di kota tersebut, dia pernah berwisata di kota tersebut, itu juga bisa. Yang sekarang mungkin ataupun jarang sekali dikunjungi atau bahkan sama sekali sudah tidak kembali ke kota tersebut. Dia hanya ingin ada menikmati kulinernya, dia ingin mengenang kuliner-kuliner yang pernah dia coba pada masanya itu. Untuk customer profile-nya sendiri itu kebanyakan ada ibu-ibu, wanita yang usia dari 30 sampai 65. Kebutuhan dana dari pengembangan Makan Jauh sendiri bisa dikatakan sekitar 500 jutaan. Untuk apa sih? Harapannya di Makan Jauh itu adalah tersedia semua kota kuliner di seluruh Indonesia dan memasukkan semua kulinernya tersebut dan membentuk suatu aplikasi dari konsumen memesan sampai kurir yang membelanjakan, sampai orang yang membacking, dan sampai admin yang mengapprove bahwa paket tersebut layak untuk dikirimkan ke alamat konsumen tujuan. Sampai konsumennya menyampaikan bahwa paket itu sudah diterima dengan baik.
Dengan adanya makan jauh, dampak sosial dapat dirasakan oleh para penjual kuliner tersebut itu sendiri. Karena dia merasa terbantukan, tidak perlu menyediakan kemasan khusus untuk pengiriman produknya keluar kota, sudah ditangani oleh makan jauh. Gimana Mas kesannya untuk makan jauh? Sukses terus makan jauh, terima kasih. Makan jauh semakin sukses. Terima kasih makan jauh. Selanjutnya, dampak sosialnya terjadi dengan banyaknya membuka lapangan pekerjaan karena akan dibutuhkan kurir-kurir pembelanjaan ini tadi. Jadi banyak sekali dibutuhkan kurir-kurir di semua kota kuliner yang ada di Makan Jauh di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dampak sosialnya terjadi kepada pengguna sendiri. Jadi pengguna atau masyarakat lingkungan sekitar dapat mengetahui adanya kuliner-kuliner khas. Misal katakanlah Papua ada papeda, Yogyakarta ada gudeg, Semarang ada lumpia, katakanlah Solo ada tengkleng yang enak. Jadi menjadikan ajang tempat informasi di sini semua ada untuk kuliner-kuliner legend dari kota masing-masing. Itulah sekilas tentang bisnis dari Makan Jauh. Makan Jauh siap bikin gebrakan, makan jauh, makan tanpa jarak.